Halo semuanya, pernahkah Anda tahu bagaimana lansia bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan menjalin persahabatan di usia lanjut? Kali ini, kita akan membahas hal menarik terkait pertemanan dan relasi di masa dewasa lanjut, atau yang sering kita kenal dengan lansia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, seseorang dapat dikatakan lanjut usia apabila seseorang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Penduduk lanjut usia ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Lestari pada 2017, lansia yang bahagia dapat menjadi lansia yang tangguh. Kebahagiaan lansia didukung dengan kualitas interaksi yang dimiliki lansia dan jumlah dukungan sosial yang diperolehnya. Dalam hal ini, yaitu dukungan dan peran dari sahabat. Persahabatan didefinisikan sebagai hubungan interdependence yang bersifat sukarela antara dua individu dalam jangka waktu yang lama. Hubungan persahabatan dapat menjadi barrier dalam menghadapi perasaan kehilangan peran dan status, seperti pensiun dan kematian dari orang yang dicintai. Selain itu, persahabatan juga dapat meningkatkan kebahagiaan dan self-esteem, serta dapat menumbuhkan kemandirian bagi lansia yang tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait studi dan penelitian relasi sahabat pada dewasa lanjut. Dalam sebuah studi yang dilakukan terhadap 128 orang lanjut usia yang menikah, wanita cenderung lebih memungkinkan mengalami depresi dibandingkan laki-laki apabila mereka tidak memiliki sahabat. Sehingga, dapat diketahui bahwa para wanita lansia yang memiliki sahabat memiliki kecenderungan dengan tingkat depresi yang lebih rendah dibandingkan lansia laki-laki. Salah satu penelitian yang dikemukakan oleh Kohn pada tahun 2008 menyatakan bahwa terdapat respon di dalam otak yang berbeda ketika seseorang menghadapi situasi yang mengancam, yaitu saat mereka sedang sendirian dan ketika bersama dengan teman dekat. Hubungan persahabatan dapat mengubah cara kerja otak dan menghasilkan perasaan yang lebih aman. Selain itu, otak menghasilkan persepsi bahwa masalah menjadi lebih mudah dihadapi ketika bersama teman dibandingkan dengan tidak bersama dengan teman. Jika dibandingkan dengan hubungan persahabatan di masa muda, lansia cenderung memiliki jumlah teman yang lebih sedikit dan jarang membangun hubungan baru dengan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam teori yang diusulkan oleh Carstensen pada tahun 2006, yaitu Socio-Emotional Selectivity Theory. Teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial didukung oleh berbagai tujuan, termasuk pencarian informasi, konsep diri, dan regulasi emosional seseorang. Orang dewasa pada usia lanjut cenderung lebih selektif dan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mencari teman baru, khususnya dalam ikatan emosional yang terlibat dalam persahabatan. Selanjutnya, terdapat sebuah teori yaitu Selective Optimization with Compensation Theory yang menggambarkan bagaimana seseorang dapat menghasilkan sumber daya baru dan mengalokasikannya secara efektif ke tugas-tugas yang ingin mereka kuasai. Selective Optimization with Compensation Theory adalah teori yang menyatakan bahwa keberhasilan di usia lanjut berkaitan dengan 3 faktor, yaitu faktor selektif, optimalisasi, dan kompensasi. Seleksi atau selection didasarkan pada konsep bahwa kapasitas orang lanjut usia telah turun dan kehilangan kemampuan untuk berfungsi, sehingga mengakibatkan turunnya performa mereka di berbagai bidang kehidupan. Kemudian, optimalisasi atau optimization berarti bahwa kita dapat mempertahankan performa di berbagai bidang melalui praktek yang terus-menerus dilakukan serta penggunaan teknologi baru. Yang ketiga yaitu kompensasi atau compensation. Menjadi relevan apabila tugas-tugas kehidupan menuntut kapasitas yang melampaui taraf performa saat ini yang secara potensial dimiliki oleh orang lanjut usia.
Terkait topik persahabatan pada lansia ini, kami mewawancarai seorang narasumber, yaitu nenek berinisial C yang berusia 71 tahun. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang masih aktif menjalin relasi dengan para sahabat dan teman sebaya. Ketika sedang bersama sahabat, narasumber bisa bertukar cerita tentang kehidupan yang mereka jalani, seperti keluarga, anak, atau kegiatan rutinitas lainnya. Menurut Demir dan Osdemir dalam Lestari pada 2017, kegiatan yang lansia lakukan bersama sahabat mampu menghadirkan relatedness, kemandirian, dan juga menghadirkan perasaan kompeten bagi lansia. Bisa untuk apa ya? Misalnya untuk penghibur, gitu. Udah tidak ada suami, gantinya teman, gitu. Untuk menghibur saya sendiri. Kalau ada hati baru susah apa sedih apa gimana, paling nanti ke teman, gitu. Bisa untuk membicarakan. Pernyataan narasumber relevan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Gray pada tahun 2009, yaitu persahabatan merupakan sumber social support bagi lansia, sumber informasi dan dukungan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Berdasarkan teori optimalisasi atau optimization, pada selective optimization with compensation theory, seseorang dapat mempertahankan performa di berbagai bidang, didukung praktek yang dilakukan terus-menerus. Begitu juga dalam penggunaan teknologi baru. Hal ini relevan dengan media komunikasi yang digunakan narasumber dalam membangun interaksi dengan sahabat atau teman dekat. Ya, paling HP. Ya. Mungkin WhatsApp atau apa? Mungkin pakai WhatsApp, WA atau ya WA ya gitu. HP, pakai WA, kadang via telepon. Ya. Setelah kita mengetahui dinamika relasi persahabatan pada lansia, selanjutnya terdapat tips menjaga relasi pada masa dewasa lanjut atau lansia. Pertama, penyediaan waktu. Kurangnya waktu sering menjadi penyebab tidak terjaganya sebuah hubungan. Oleh karena itu, lansia dapat menyediakan dan meluangkan waktu untuk tetap berinteraksi dengan sahabat atau teman dekat. Hal ini perlu dilakukan agar hubungan persahabatan tetap hidup dan terjaga. 2. Komunikasi. Hal tersebut menjadi sangat penting dilakukan apalagi ketika sedang berjauhan dengan sahabat, seperti bertelepon, saling mengirim surat, atau menyempatkan waktu untuk berkunjung. 3. Kontrol emosi dan strategi penyelesaian konflik. Proses menjaga hubungan persahabatan juga melibatkan kontrol amarah dan strategi penyelesaian konflik yang baik, khususnya ketika terdapat persoalan dengan sahabat atau teman dekat. Nah, demikian penjelasan terkait topik relasi dan persahabatan pada masa dewasa lanjut atau lansia. Semoga dapat memberikan insight dan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi lansia dan para caregiver. Sampai jumpa di lain kesempatan.